Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 Manajemen Kualitas dari kelas AB 45 Intra 1. Di sini kami akan menjelaskan mengenai studi kasus dari pengembangan kualitas dari proyek pengembangan produk baru perusahaan W dengan menggunakan metode DMAC atau Define, Measure, Analyze, Improve, dan juga Control. Kelompok kami beranggotakan 5 orang yang terdiri dari yang pertama ada Astriani Sijabat selaku ketua kelompok, kemudian ada Cynthia Azhara yaitu saya sendiri dan juga Fitria Naswa, kemudian ada Maria Cynthia dan juga ada Niluh Parang. Untuk isi dari presentasi kali ini kita akan ada 5 tahap untuk penjelasan dari studi kasusnya. Yang pertama, silakan untuk Mita. Baik, terima kasih. Yang pertama ada Divine. Pada perusahaan W telah menjalankan bisnis lebih dari 20 tahun yang berada di daratan Cina, Hong Kong, Taiwan, dan Amerika Serikat. Perusahaan W juga saat ini mengambil bagian teknologi inovatif pada produk sebagai prinsip yang dipegangnya, serta menjanjikan adanya integritas serta keamanan baik pada bagiannya. Selain itu, perusahaan W juga bergantung pada teknologi produk, kualitas layanannya, dan juga keunggulannya. Hal ini tidak lepas dari adanya kerjasama dengan universitas dan juga lembaga penelitian terkenal, sehingga membukakan jalan kesuksesan bagi perusahaan W dalam berkontribusi bagi memberikan solusi yang tajam untuk menajamkan manajemen kualitas produk serta pengembangan produk yang baru. Untuk selanjutnya ada tahap measure. Manajemen kualitas proyek melibatkan sejumlah kegiatan yang terkait dengan fungsi manajemen secara umum yang dapat menentukan strategi, tanggung jawab, dan tujuan pekerjaan berkualitas. Berikut adalah beberapa kegiatan manajemen yang terkait dengan manajemen kualitas proyek. Terdiri dari quality planning, quality assurance, dan quality control. Untuk yang selanjutnya ada siklus PDCA. Yang pertama ada rencana kualitas dan target kualitas, merupakan komponen penting dari proyek pengembangan produk baru. Selanjutnya ada pelaksanaan rencana penjaminan kualitas proyek pengembangan produk baru. Untuk selanjutnya ada pengukuran kualitas dan analisis penyimpangan proyek pengembangan produk baru. Dan yang terakhir ada skema peningkatan kualitas proyek pengembangan produk baru. Manajemen kualitas pada proyek pengembangan produk baru didasarkan pada manajemen proses kualitas proyek. Keempat bagian sudah sesuai dengan siklus PDCA atau Plan, Do, Check, dan Act yang terulang secara berkesinambungan untuk memastikan kualitas pengembangan produk. Perusahaan W mengumpulkan data terkait pengembangan produk baru melalui pemeriksaan semi terbuka dan diskusi dengan tim quality control perusahaan. Setelah melakukan pemeriksaan, perusahaan W menemukan 20 masalah yang ada dalam manajemen kualitas proyek pengembangan produk baru. Berikutnya dari segi analyze, ini ada 3 hal yang kita analisis di sini mengenai kondisi saat ini dari manajemen kualitas pengembangan produk baru dari perusahaan. Yang pertama adalah mengenai persyaratan dari manajemen kualitas pengembangan produk baru. Untuk persyaratannya sendiri, itu yang pertama adalah harus sesuai dengan kebijakan manajemen kualitas perusahaan, yang dimana yang di-highlight di sini adalah mengenai keunggulan produknya, kemudian layanannya, dan juga mengenai standar dari lingkungannya. Dan secara lebih umum lagi, harus sesuai dengan 4 aspek tujuan umum manajemen kualitas, yang terdiri dari yang pertama adalah tingkat cacat produk, itu yang terdaftar melalui desain utama adalah 0. Untuk yang kedua adalah mengenai skor total sistem untuk pemeriksaan itu harus lebih dari 90. Kemudian untuk tingkat kegagalan situs produk itu harus kurang dari 10%. Kemudian tingkat kepuasan pelanggan itu harus lebih besar dari atau sama dengan 93%.
Untuk berikutnya, mengenai status dari manajemen kualitas proyek pengembangan produk baru perusahaan W, itu untuk saat ini perusahaan W telah menggunakan standar ISO 9001 tahun 2000, di mana hubungan statusnya ini dengan manajemen kualitas yang diterapkan dari perusahaan W adalah perusahaan W mengenali proses yang terlibat dalam proses pembentukan produk baru ini dengan membentuk file khusus. Kemudian adalah sistem manajemen kualitas perusahaan itu dapat menerapkan dan juga memelihara dari internalnya sendiri dan berusaha untuk mencapai peningkatan yang berkelanjutan atau continual improvement. Kemudian adalah para manajer yang terlibat dalam perusahaan W ini berusaha bertanggung jawab atas pembentukan dan juga pemeliharaan dari sistem manajemen kualitas organisasi. Kemudian adalah perusahaan W ini dapat menyediakan, memanfaatkan, dan juga mentransfer informasi dan juga mengelola sumber daya secara efektif. Kemudian adalah memantau kepuasan pelanggan dengan menggunakan audit kualitas internal. Dan yang terakhir, perusahaan W ini mengembangkan proses yang sesuai untuk mengontrol proses outsourcing. Yang ketiga adalah analisa mengenai identifikasi masalah yang saat ini terdapat dalam pengembangan produk baru dari perusahaan W ini. Ada 20 masalah yang terdeteksi saat ini, namun secara garis besar di sini permasalahannya terdapat pada kinerja dari produknya. Kinerja dari produk baru ini tidak dapat menunjang pertumbuhan dari perusahaan, yang kemudian ditambah lagi dengan permasalahan mengenai SDM dari perusahaannya, kemudian ada permasalahan dari segi pelanggan, di mana terdapat banyak keluhan pelanggan yang akhirnya itu mendorong pertumbuhan biaya juga untuk memperbagus dari layanannya sendiri. Kemudian masalah selanjutnya yang terdeteksi adalah mengenai kegiatan dari manajemen kualitas ini yang tidak diimplementasikan secara efektif, baik dari sistem prosesnya ataupun dari kegiatan internalnya. Untuk slide berikutnya. Nah, hal-hal lain atau masalah lain yang terdapat dan teridentifikasi dari pengembangan produk baru di sini adalah pengelolaan dari data yang terdapat untuk proses pengembangan produk baru ini bermasalah karena pengelolaan datanya cukup lemah. Kemudian mekanisme dari controlling dan juga monitoring dari produknya ini juga cukup lemah. Ditambah lagi dengan dukungan perangkat teknologi informasi yang berguna untuk pengembangan produk baru ini juga kurang dimanfaatkan secara optimal. Dan yang terakhir adalah mengenai kesadaran kualitas antar karyawan itu cukup buruk karena kurangnya training atau pelatihan yang diimplementasikan untuk karyawan. Baik, selanjutnya mengenai improve. Di sini pada analisis improve di perusahaan W terdapat 2 improve, yaitu analisis penyebab kualitas pengelolaan produk baru perusahaan W, dan yang kedua desain skema peningkatan untuk kualitas pengelolaan produk baru perusahaan W. Pada analisis penyebabnya, di sini perusahaan W menggunakan fishbone atau diagram sebab akibat dari permasalahan yang ada dalam manajemen mutu baru perusahaan W, di mana terdapat 31 penyebab. Kemudian selanjutnya terdapat di sini adalah tabel hasil dari kalkulasi AHP pada perusahaan W, di mana konsistensinya ada 0,3. Untuk penjelasan dari PowerPoint-nya, di mana mewakili permasalahan yang ada di manajemen kualitas, pengembangan produk baru perusahaan W. B1 ini mewakili manajemen kualitas sistem proyek pengembangan produk baru tidak sempurna. B2 mewakili kemampuan eksekutif organisasi manajemen mutu tidak mencukupi. B3 mewakili sistem proses bukan kemampuan organisasi manajemen mutu tidak mencukupi. B4 mewakili kualitas pengadaan kontrol lemah. B5 mewakili nilai-nilai karyawan yang menyimpang dari tujuan bisnis. B6 mewakili skema pelatihan untuk karyawan tidak masuk akal. Dan terakhir B7 mewakili sumber daya dasar perusahaan tidak efektif memanfaatkan. Selanjutnya, di sini tadi improve yang kedua, yaitu desain skema peningkatan untuk kualitas pengelolaan produk baru perusahaan W, di mana terdapat 4 poin. Yang pertama, memperkuat konstruksi, pelaksanaan sistem proses, dan peningkatan eksekusi organisasi berkualitas. Yang kedua, sistem manajemen mutu pelengkap baru proyek pengembangan produk. Yang ketiga, mengintensifkan pelatihan pekerja untuk promosi kesadaran kualitas mereka, dan membuat perencanaan karir untuk staf. Yang keempat, peningkatan manajemen pemasok dan efisiensi pemanfaatan sumber daya.
dalam dalam pelaksanaan sistem proses dan peningkatan eksekusi organisasi berkualitas, di sini terdapat 3 hal penting, yaitu yang pertama, memperkuat pelaksanaan proses pada perusahaan W, yang kedua, mempromosikan secara gencar metode IPMT di Indonesia, dan yang ketiga, perusahaan dapat menggunakan alat analisis statistik, yaitu seperti alat analisis sistem pengukuran MSA, dan pengendalian proses statistik SPC, dengan memperkenalkan matriks analisis cacat. Lalu di sini terdapat chart untuk memperkuat konstruksi sistem proses dan peningkatan eksekusi organisasi berkualitas. Selanjutnya, di sini ada proyek pengembangan produk baru, di mana pertama-tama melaksanakan sistem manajemen mutu proyek pengembangan produk baru, meningkatkan kualitas organisasi manajemen, mengklarifikasi penugasan tanggung jawab yang sesuai, memberdayakan hak yang sesuai, dan yang kedua, membangun dan meningkatkan teknik review pengembangan produk baru, di mana tinjauan teknis baru pengembangan produk baru berlaku untuk semua kegiatan proyek pengembangan produk baru perusahaan W, dengan memiliki dukungan besar untuk proyek pengembangan produk baru. Selanjutnya, mengintensifkan pelatihan pekerja untuk promosi kesadaran kualitas mereka dan membuat sebuah perencanaan karir untuk staf. Di mana perusahaan W melewati langkah-langkah berikut untuk meningkatkan nilai karyawan menyimpang dari target perusahaan, dan rencana pelatihan karyawan tidak masuk akal. Meningkatkan kesadaran staf akan pengembangan produk baru, manajemen kualitas, dan kualitas pelatihan staf. Kesadaran, mengadakan beberapa pelatihan bagi karyawan yang termasuk pengetahuan manajemen, pengetahuan profesional, pengetahuan produk, standar proses dan keterampilan umum, dan isi pelatihan yang dibagi menjadi pelatihan internal dan eksternal. Kemudian peningkatan manajemen pemasok dan efisiensi pemanfaatan sumber daya, perusahaan W melewati langkah-langkah berikut untuk mengintensifkan manajemen pemasok. Mengacu pada sistem manajemen mutu proyek pengembangan produk baru perusahaan, mengembangkan mekanisme pemeriksaan dan verifikasi terperinci, dan meningkatkan standar manajemen pemasok yang memenuhi syarat untuk kualitas dan jadwal bahan yang dibeli. Lalu selanjutnya yaitu bagian kontrol. Yang pertama yaitu implementasi skema peningkatan manajemen mutu proyek pengembangan produk baru perusahaan W. Gambar ini merupakan 5 langkah perusahaan W berdasarkan skema peningkatan kualitas proyek pengembangan produk baru meliputi 5 fase, yaitu dimulai dari konseptual, planning, development, validation, dan terakhir rilis. Kemudian terdapat proses review yang terdiri dari 6 tahap promosi dari TR1 sampai TR6. Setiap tahap review merupakan kemajuan dari review sebelumnya. Setiap proses peninjauan mencakup 4 bagian, yaitu dekomposisi sasaran mutu berkala, kemudian memantau dan mengukur indeks berkala, peningkatan dan ringkasan analisis data, serta laporan singkat mutu proyek berkala. Selanjutnya. Kemudian, untuk menerapkan analisis efek skema peningkatan manajemen mutu proyek pengembangan produk baru perusahaan W, yang pertama yaitu ada perbandingan dan analisis defect rate produk baru. Perusahaan W menggunakan teknologi MSA untuk mendapatkan bagian dari data kecacatan produk baru. Kemudian, perusahaan W mendapatkan keadaan penemuan cacat produk baru dan defect rate using defect introduced discovermatic method untuk menganalisis data yang diperoleh. Kemudian, dari tabel ini dapat dilihat hasil dari improvement yang telah dilakukan oleh perusahaan W. Kita bisa lihat bahwa total defect actual value perusahaan W lebih rendah dari persyaratan cacat tertinggi, yaitu total cacat perusahaan W setelah improvement yaitu 6, sedangkan maksimal cacatnya itu 30. Kemudian selanjutnya cacatnya 0, sedangkan maksimal cacatnya itu 20, dan seterusnya. Begitu pula di sampingnya kita lihat bahwa tingkat penghapusan cacat perusahaan W lebih tinggi dibandingkan dengan minimal persen penghapusan cacat, yaitu tingkat penghapusan cacat yang pertama yaitu 100%, sedangkan minimal tingkat penghapusan cacat itu 80%. Dari semua data itu, tingkat penghapusan cacat sudah di atas tingkat minimal penghapusan cacat. Dilihat dari tabel tersebut, bisa disimpulkan bahwa improvement yang dilakukan oleh perusahaan lain menghasilkan perubahan yang baik. Selanjutnya.
Kemudian yang kedua yaitu perbandingan dan analisis tingkat kegagalan produk baru. Tingkat kegagalan produk baru mengacu pada rasio jumlah kegagalan produk baru dalam jangka waktu tertentu dan jumlah kegagalan dalam seluruh periode statistik dalam jangka waktu 12 bulan. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah kegagalan setelah menggunakan program improvement lebih rendah dibandingkan sebelum dilakukannya improvement. Bisa dilihat dalam rentang waktu kurang dari 1 bulan, kegagalan mencapai 18, tetapi setelah improvement hanya 3. Dan kan kegagalan sebelum improvement itu 2,75%, sedangkan setelah improvement itu hanya 0,39%. Perubahan yang paling signifikan itu ada di bulan ke-6 sampai ke-12, di mana yang tadinya kegagalan itu 38, setelahnya dilakukan improvement hanya 9 kali dengan tingkat kegagalan sebelum improvement 5,81%, tapi setelah improvement hanya menjadi 1,16%. Kemudian yang ketiga, perbandingan dan analisis kepuasan pelanggan. Dari gambar ini merupakan penanganan keluhan pelanggan untuk mencerminkan kepuasan pelanggan perusahaan W setelah menerapkan improvement. Periode statistiknya yaitu dalam 1 tahun. Dari gambar ini dapat dilihat yang warna ungu muda merupakan jumlah penanganan keluhan pelanggan sebelum melakukannya improvement. Sedangkan yang warna ungu tua merupakan jumlah penanganan keluhan pelanggan setelah dilakukannya improvement. Bisa dilihat bahwa selama 1 tahun, jumlah penanganan keluhan pelanggan perusahaan W setelah improvement lebih rendah dibandingkan sebelum improvement. Dan perubahan yang paling signifikan ada di bulan ke-12 di mana jumlah penanganan keluhan pelanggan sebelum improvement yaitu 200 lebih, sedangkan sesudah improvement hanya menjadi kurang dari 50. Kesimpulan, melalui perbandingan dan analisis tingkat kecacatan, tingkat kegagalan produk baru, dan kepuasan pelanggan, kita dapat menyimpulkan bahwa skema peningkatan manajemen mutu proyek pengembangan produk baru masuk akal dan memiliki efek yang luar biasa. Pada saat yang sama, itu mencerminkan sampai batas tertentu bahwa model faktor kunci yang mempengaruhi manajemen mutu proyek pengembangan produk baru sejalan dengan situasi aktual perusahaan W. Baik, itu dia tadi hasil analisis dari kelompok kami mengenai manajemen kualitas dari proyek pengembangan produk baru perusahaan W. Atas kekurangannya kami mohon maaf dan semoga informasi dari kami bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.